Martin Paes bantah rumor kepergiannya dari FC Dallas. Media Vietnam heboh usai soal pelatih baru timnas Indonesia, singgung dua alasan PSSI rekrut John Hartman. Media Inggris sarankan klub Arab Saudi rekrut pemain timnas Indonesia. Mes Hilgers dan Twente akan gelar pertemuan akhiri drama kontrak. Martin Paes bantah rumor kepergiannya dari FC Dallas. Penjaga gawang tim nasional Indonesia Martin Paes membantah rumor kepergiannya dari klub Liga Amerika Serikat FC Dallas pada bursa transfer musim dingin ini. Paes mengingatkan kepada para penggemar untuk tidak menelan mentah-mentah berita yang beredar mengenai masa depannya. Jangan percaya semua yang kamu baca di berita. Aku sudah membaca banyak rumor beberapa hari terakhir dan jujur saja aku tidak tahu dari mana asalnya, tulis Paes dikutip dari X, Jumat. Sebelumnya Paes gencar diberitakan akan mendekat ke Persib Bandung setelah kontraknya di Amerika Serikat telah berakhir. Maung Bandung juga menyatakan ketertarikan untuk memboyong mantan penjaga gawang FC Utrecht tersebut. Namun dari pihak Persib belum menunjukkan tawaran konkret untuk bisa memboyong Paes menuju kota Bandung. Penjaga gawang berusia 27 tahun tersebut menepis isu mengenai kepindahannya dan saat ini tengah menikmati liburan di Asia. Untuk saat ini aku sedang bekerja keras di luar musim kompetisi dan menikmati liburan di Asia. Terima kasih atas pengertiannya, tulis Paes. Tercatat Paes saat ini masih mempunyai kontrak dengan FC Dallas hingga 31 Desember 2026. Media Vietnam heboh usai soal pelatih baru timnas Indonesia, singgung dua alasan PSSI rekrut John Hartman. Media Vietnam heboh dengan kabar John Hartman bakal ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan John Hartman untuk melatih timnas Indonesia. Tak hanya menangani timnas Indonesia, ex-pelatih Kanada itu juga akan menangani timnas U23 Indonesia. Media Vietnam VN Express mengungkapkan bakal bergabungnya John Hartman dengan timnas Indonesia. PSSI telah mencapai kesepakatan untuk menunjuk John Hartman, pelatih Inggris yang memimpin Kanada ke Piala Dunia 2022, sebagai pelatih tim nasional, menggantikan Patrick Kluivert, tulis media tersebut. Media tersebut mengungkapkan Hartman akan menandatangani kontrak 2 tahun yang akan dimulai pada 2026. Terdiri dari jangka waktu awal 2 tahun dengan opsi perpanjangan hingga tahun 2030, tulis media tersebut. VN Express mengungkapkan Hartman sebenarnya mendapatkan tawaran dari Federasi Sepak Bola Honduras. Namun, pelatih berusia 50 tahun itu memutuskan untuk memilih timnas Indonesia karena dua hal. Pertama, tawaran kontrak jangka panjang dari PSSI menarik perhatian sang pelatih. Selain itu, ia dilaporkan oleh VN Express mendapat gaji bulanan senilai $40.000 Amerika atau setara 670 juta rupiah. PSSI juga tidak akan melakukan pemecatan di tengah jalan andai hasil tidak memenuhi ekspektasi. Evaluasi akan dilakukan usai timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2027. PSSI memberi target untuk timnas Indonesia agar berbicara banyak di kompetisi antar negara Asia tersebut. Hartman dilaporkan menarik minat dari Federasi Sepak Bola Honduras, FFH, tulis VN Express. Namun, pelatih berusia 50 tahun itu memilih Indonesia karena dua faktor utama, kontrak jangka panjang dan gaji bulanan sebesar $40.000 AS. Lanjutnya, sosok Hartman dikenal karena dampaknya dalam mengubah sepak bola Kanada menjadi lebih disegani. Ia menjadi pelatih pertama yang mampu membawa timnas putra dan putri Kanada ke Piala Dunia. Bahkan keberhasilan timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022 menjadi prestasi tersendiri. Pasalnya, itu menjadi pertama kalinya tim berjulukan The Canucks ke Piala Dunia, setelah terakhir kali mencapainya pada 1986. Media Inggris sarankan klub Arab Saudi rekrut pemain timnas Indonesia. Di tengah ambisi besar Liga Arab Saudi untuk menjadi salah satu kiblat sepak bola dunia, sebuah saran unik dan tak terduga datang dari media ternama Inggris, The Guardian. Menurut mereka, untuk mendongkrak popularitas secara masif, klub-klub Saudi tidak hanya harus fokus pada bintang Eropa, tetapi juga melirik potensi dari negara dengan basis supporter fanatik, termasuk Indonesia. Sejak kedatangan fenomenal Cristiano Ronaldo ke Al Nassr pada 2022, Liga Arab Saudi memang telah menjadi magnet bagi para pemain top dunia. Nama-nama besar seperti Karim Benzema, Neymar, hingga Sadio Mane silih berganti merapat, mengubah total lanskap kompetisi. Kini, target utama mereka adalah mendatangkan ikon sepak bola dari Jazirah Arab, Mohamed Salah. Menarik Salah akan menjadi langkah besar bagi Liga Arab Saudi yang sedang mencari identitas. Salah akan menjadi dongkrak raksasa, tulis kolumnis John Duerden di The Guardian. Namun di luar nama besar Salah, John Duerden memberikan sebuah perspektif yang sangat menarik. Menurutnya, untuk benar-benar menaklukkan pasar global, Liga Arab Saudi juga harus merekrut pemain dari negara-negara dengan populasi masif seperti India, Cina, dan secara spesifik, Indonesia.
Potensi dari Indonesia dinilai sangat luar biasa, bukan hanya karena kualitas pemain yang terus meningkat, tetapi juga karena basis supporter yang fanatik dan masif di media sosial. Merekrut pemain Indonesia, sebagai contoh, akan menambahkan jutaan pengikut media sosial, tulis Duarden lagi. Saran ini datang di saat yang sangat tepat. Timnas Indonesia kini dipenuhi oleh talenta-talenta yang berkompetisi di level tertinggi Eropa. Nama-nama seperti Jai Itzes, Serie A Italia, Kelvin Verdong, Ligue 1 Prancis, dan Kevin Dix, Bundesliga Jerman, memiliki kualitas yang lebih dari cukup untuk bersaing. Selain itu, jika klub Saudi mencari pemain muslim asli produk Indonesia, nama-nama seperti Bek Persija, Rizky Ridho, juga dinilai layak untuk mendapatkan panggung yang lebih besar. Mads Hilgers dan Twente akan gelar pertemuan akhiri drama kontrak. Mads Hilgers, bek andalan timnas Indonesia, dikabarkan akan segera bertemu dengan manajemen FC Twente. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi akhir dari drama kontraknya yang berlarut-larut. Situasi kontrak Mads Hilgers memang sedang rumit belakangan ini. Pemain berusia 24 tahun itu ingin hengkang sejak musim panas lalu, tetapi transfernya gagal terwujud. Twente justru merespons dengan menawarkan perpanjangan kontrak baru. Sayangnya, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Mads Hilgers, memicu konflik lebih dalam. Akibat penolakannya, klub menghukumnya dengan menyingkirkannya dari skuad utama musim ini. Mads Hilgers pun terpaksa menjalani pengasingan tanpa bermain di kompetisi Liga Eredivisie. Nasib apes semakin menimpa saat Mads Hilgers mengalami cedera ACL parah di lutut saat latihan sendirian. Cedera ligamen anterior cruciata ini memaksanya absen panjang, memperburuk posisi tawarannya. Kini, dengan kontrak yang tinggal berlaku hingga akhir musim 2025-2026, Twente merasa terpojok. Klub tak ingin kehilangan aset berharga secara gratis saat bursa transfer musim panas nanti. Tujuannya adalah untuk memecahkan kebuntuan, tulis media lokal Belanda Tubantia secara eksplisit. Klub merasa tertekan karena Hilgers absen akibat cedera ligamen dan kontraknya habis musim ini. Mads Hilgers sudah lama membela Twente sejak usia remaja. Hilgers bergabung dengan Akademi The Tukkers pada 2011. Atau 14 tahun silam, dan berkembang menjadi bek tangguh, banyak pengamat yakin kesepakatan akan tercapai, entah perpanjangan kontrak atau pemutusan damai. Pertemuan ini bisa jadi titik cerah bagi karir Mads Hilgers di level klub dan timnas Indonesia. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.